Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, mungkin minggunya ini adalah minggu Timnas Day gitu ya. Entah itu Timnas U23 yang akan bertanding pada malam hari ini atau sebentar lagi, atau ya Timnas Senior yang mana kemarin malam sudah melakoni FIFA Match Day yang pertama, atau ya pada saat menghadapi Cina Taipei kita menang besar gitu ya kemarin malam dengan skor 6-0. Cukup mencolok, tapi tidak lepas dari prediksi banyak netizen sepak bola yang sudah memprediksi entah kebetulan atau asal nebak saja gitu ya. Skor 6-0 ini ya beredar di media sosial, memang banyak gitu yang nebak skor 6-0 ini entah sekali lagi kebetulan atau asal nebak, atau mereka sudah memperhitungkan karena klasmen di FIFA ini kan beda gitu ya. Indonesia dengan kemenangan semalam asalnya di peringkat 118 naik satu peringkat ke posisi 117 ranking FIFA, sedangkan timnas Cina Taipei ini kurang lebih masih di 170-an gitu ya untuk peringkat FIFA-nya. Nah memang ya sekali lagi banyak yang terkecoh, Cina Taipei ini bukan timnas Cina yang biasa gitu ya teman-teman, jadi benderanya saja sudah beda. Nah ini juga timnas U23 kan akan menghadapi Makau. Nah ini juga ya istilahnya mah persemakmuran gitu ya. Jadi banyaklah yang terkecoh, kok Cina mainnya seperti ini gitu, seperti tadi malam. Tapi itu bukan timnas Cina yang beneran ya, tapi ya negara persemakmuran gitu ya, Cina Taipei yang pisah dari negara Cina terdahulu teman-teman gitu. Yang mungkin sedikit informasi sebetulnya bukan itunya sih yang ingin kita ngobrol sebelum masuk ke tema utama. Hanya saja saya penasaran kan, untuk beberapa pemain Persib ini bermain luar biasa gitu ya. Semalam juga dari 4 pemain Persib akhirnya semua pemain dimainkan dan memang berkembang semua gitu ya, permainannya luar biasa teman-teman, dari mulai Maklok mencetak gol, mencetak sejarah juga menjadi pemain MOTM gitu ya, pemain terbaik di laga kemarin malam. Lalu juga Eliano ini juga sudah berapa laga, katanya kurang lebih 5 laga dengan tim nasional baru menciptakan gol semalam. Itu juga ketika sudah sah menjadi pemain Persib Bandung. Lalu Tom Haye ini juga walaupun masuk di babak kedua tapi sudah menciptakan peluang yang terkena tiang gitu ya. Nah ini juga permainannya juga sudah oke, lumayan, walaupun ya memang beberapa bulan tidak mempunyai klub tapi permainannya masih stabil. Dan terakhir Beckham Putra juga di sini ya oke lah teman-teman gitu ya, walaupun tidak mencetak gol tapi menciptakan beberapa peluang berbahaya dan juga assist tentu saja teman-teman yang memang menjadi gol gitu ya. Nah ini perlu kita syukuri, yang mana untuk laga kemarin malam sebetulnya Bojan Hodak sudah prediksi teman-teman. Ini juga prediksinya hampir rata-rata tepat gitu ya, ketika memprediksi tim nasional Indonesia, yang mana menurut Bojan Hodak Patrick Kluivert pasti katanya akan merotasi pemain dan akan memainkan pemain baru, dan ternyata benar gitu ya, pemain-pemain senior itu dicadangkan teman-teman. Nah makanya semalam itu formasi baru, pemain yang banyak muka baru juga dimainkan, dan betul prediksi dari Bojan Hodak. Yang kedua, Bojan memprediksi bahwa 2 laga menghadapi Cina Taipei semalam ataupun menghadapi Lebanon pada tanggal 8 September nanti akan meraih kemenangan untuk timnas Indonesia. Nah ini berdasarkan ya peluang dan juga dari kacamata seorang pelatih gitu ya, melihat keuntungannya selain menjadi tuan rumah, menjadi punya kepercayaan diri lebih karena banyak
pendukungnya gitu ya, dan juga menurut Bojan Hodak, Patrick Kuipers pasti sudah mempunyai satu gambaran yang memang sudah dibantu oleh asistennya, makanya punya pola permainan baru dan terbukti teman-teman. Alhamdulillah kemarin malam sudah oke gitu ya. Nah, ini yang menjadi bikin saya penasaran adalah dari sekian banyak pemain, apakah memang Persib Bandung masih bisa mendatangkan pemain-pemain tim nasional yang berlabel tim nasional ataupun pemain yang berlabel diaspora, walaupun ya sekarang sudah menjadi pemain Indonesia tentu saja gitu ya. Nah, apakah cukup dengan mendatangkan Eli ataupun Tom Hai gitu? Nah, kedepannya apakah akan mendatangkan pemain baru atau dari manakah gitu ya sumber dana yang akan digunakan Persib Bandung? Nah, ini akan kita coba bahas sedikit saja teman-teman, hasil dari gerusak-gerusuk kemarin atau ya mencari info lah gitu ya. Ini Persib musim ini gila-gilaan gitu ya. Ini kumaha ceritanya tiba-tiba membeli si A, membeli si B, dan dananya juga menjadi market value terbesar di Liga 1 musim ini gitu ya, dan market value terbesar di negara ASEAN atau Asia Tenggara. Persib Bandung menjadi klub dari negara Indonesia dengan market value klub terkaya atau market value terbesar ke-7 lah gitu ya di negara-negara Asia Tenggara. Jadi ya banyak didominasi negara Thailand gitu ya, ada dari Malaysia juga, tentu JDT gitu ya, Singapura, Lion City Seller juga masuk dengan market value yang terbesar, lalu juga beberapa calon lawan Persib Bandung di ACL 2. Selain Lion City Seller, Buriram, Bangkok United juga termasuk market value terbesar juga, dan termasuk Persib Bandung. Makanya ini yang kita bilang bahwa Persib Bandung sedang meningkatkan branding dengan membeli pemain-pemain bagus, pemain dengan level tim nasional gitu ya, dan juga dengan harga yang tidak kaleng-kaleng lah. Nah, ini sudah terbukti teman-teman. Alhamdulillah branding Persib Bandung sudah mulai menaik, dan ya minimal klub Asia Tenggara sudah melihat gitu ya kekuatan Persib Bandung bagaimana. Nah, ini dari mana gitu ya untuk membeli pemain-pemain tersebut? Hasilnya ada secercah titik terang teman-teman. Ternyata ini tidak lain dari kerja keras manajemen yang sekarang, yang mana manajemen sekarang itu sebetulnya Bojan bisa saja mendatangkan pemain-pemain bagus beberapa musim ke belakang gitu ya, sebelum manajemen yang sekarang, namun terbentur dengan beberapa klausul kontrak dan juga SOP gitu, SOP pembelanjaan. Nah, kalau dulu teman-teman ini mah sharing aja gitu ya, sharing aja, mangga kalau mau diceritain ke teman-teman juga nggak masalah. Yang jelas kalau di manajemen yang sebelumnya itu kita terjebak pada penawaran seorang agen teman-teman. Jadi agen bawa pemain nih ke manajemen Persib Bandung, nih mau nggak dengan harga sekian gitu ya. Nah, manajemen juga di sini kan mikir, wah ini ada untuk sisi bisnis nih, pasti begini pasti begitu. Nah, sedangkan Bojan mungkin mikirnya, waduh ya kumaha deh gitu ya, kalau memang dikasih budgetnya sekian, harus sekian, pemainnya sekian gitu. Nah, ini yang memang membatasi, walaupun begitu kan kita sudah 2 kali juara gitu ya di tangan Bojan Hodak. Nah, ini juga mungkin teman-teman harus sedikit bersyukur bahwa musim ini SOP seperti itu sudah sedikit demi sedikit dikikis atau dikurangi. Jadi sangat jarang agen yang menawarkan pemain, namun ya kita yang mencarinya gitu. Nah, ini mendapatkan pemain yang lebih luas gitu ya, lalu yang lebih bagus dengan harga yang bisa manajemen beli. Sebetulnya beberapa musim kemarin juga bisa dibeli, namun ya terhambat itu ya manajemen yang terdahulu mungkin punya hitung-hitungan yang lebih teman-teman, yang berbeda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang mah geus lah, nu penting mah Bojan hayang iya hayang itu turutan heula kitanya di cumponan, ulah waka ya nabung buat ini buat itu, hasilnya ya belum ada gitu ya. Nah, ini yang membedakan manajemen yang sekarang teman-teman. Makanya sekali lagi, apapun nanti hasilnya ya kita tunggu saja, karena murni untuk manajemen musim ini luar biasa lah. Selain bekerja di belakang layar, ini juga
memanjakan Bojan Hodak secara harfiah gitu ya, atau secara nyata. Bojan hoyong pemain kumaha dipangmeserkeun, Bojan hoyong tempat latihan kumaha dipangadamel,keun, atau Bojan hoyong pemain anu harga sabraha sok tah dicumponan. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi ya siapa tahu gitu ya. Ini bukan kode ya teman-teman, tapi siapa tahu memang di putaran kedua nanti akan ada, misalkan tidak puas dengan performa tim sekarang, ya kemungkinan bisa lagi dengan, kan biasanya kalau yang manajemen sekarang mah sudah lobby pemain tuh jauh-jauh hari gitu ya. Makanya sekarang ya mudah-mudahan teman-teman ada sedikit harapan baru lah nantinya, karena ya Persib ingin mengembangkan sepak bola ini menjadi bisnis juga gitu ya, bukan hanya sekedar sepak bola tapi bisnis yang berkelanjutan gitu. Mungkin kurang lebih jadi rasa penasaran saya juga sebetulnya rasa penasaran kami gitu ya, Persib Bandung sekarang bisa membeli pemain jor-joran teh kumaha, ternyata menghapuskan beberapa SOP ini ya. Bos-bos besar juga donaturnya langsung oke lah. Nah, mungkin yang sebelumnya nah kieu nah kitu gitu ya, nah dibatasi, nah kieu. Nah, ini yang memang dihapuskan oleh Kang Adit, yang mana ya beda manajemen, beda pengelolaan juga. Tapi ya oke lah, kita support saja semua pihak, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Yang jelas ya Persib Bandung mudah-mudahan bisa hat-trick juara di musim ini dan bisa kembali setidaknya melangkah lebih jauh di Piala Asia atau di ACL 2 mendatang gitu teman-teman. Mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.